Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Wurinur Rahma dengan NPM 241443000005 dari kelas 24A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep separation of power atau pembagian kekuasaan serta bagaimana perkembangan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, bayangkan jika seorang presiden itu bisa membuat peraturannya sendiri, menjalankan pemerintahannya sendiri, sekaligus memutuskan siapa yang bersalah di kursi pengadilan. Apakah negara ini masih bisa berjalan secara adil? Atau justru kekuasaan akan menjadi tidak terkendali dan tumpang tindih? Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, para ahli politik mengembangkan suatu konsep yaitu separation of power atau pemisahan kekuasaan. Lalu bagaimanakah konsep ini diterapkan di Indonesia? Apakah sistem politik di Indonesia saat ini sudah mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang ideal? Konsep separation of power atau pemisahan kekuasaan lahir dari pemikiran seorang filsuf politik asal Prancis bernama Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya yaitu The Spirit of Law. Melalui gagasannya, Montesquieu menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu pihak atau satu kekuasaan saja. Tujuan utama dari konsep ini adalah prevent the abuse of power atau menciptakan pemerintahan demokratis, adil, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan video yang menjadi bahan kajian, konsep separation of power bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara saja. Video tersebut juga menjelaskan bahwa setiap lembaga negara harus memiliki kewenangan yang jelas supaya saling mengawasi dan menciptakan keseimbangan kekuasaan. Konsep ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis termasuk di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Artinya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga, semakin besar pula resiko untuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Nah, dalam konsep pemisahan kekuasaan terdapat 3 cabang utama yang disebut dengan trias politika. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Nah, di Indonesia yang bertugas untuk kekuasaan eksekutif ini adalah Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri dan jajarannya. Yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan putusan terhadap perkara yang terjadi, yaitu di Indonesia ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Walaupun di Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak, sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan prinsip checks and balance, yaitu mekanisme yang memungkinkan setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi. Melalui mekanisme ini, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap suatu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Selain 3 kekuasaan yang tadi, ada juga lembaga atau kekuasaan eksaminatif. Di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk mengurusi keuangan dan pengeluaran di negara Indonesia. Perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang besar setelah masa reformasi tahun 1998. Sebelum masa reformasi, kekuasaan di Indonesia cenderung terpusat pada satu pemerintah, yaitu pemerintahan pusat dan presiden. Presiden memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan segala bentuk pemerintahannya. Setelah masa reformasi, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat mekanisme demokrasi dan pembagian kekuasaan. Muncul berbagai lembaga independen serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga pengawasan lainnya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Jika dianalisis, penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan masa sebelumnya, yaitu masa reformasi. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya ada praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, konflik kepentingan dalam proses politik, serta hubungan antar lembaga yang terkadang menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga tersebut. Selain itu, pengaruh partai politik yang kuat juga dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan separation of power tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis dalam suatu konstitusi, tetapi juga pada komitmen setiap lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi dapat terus terjaga dan tujuan negara dapat diwujudkan secara lebih efektif. Demikian pemaparan mengenai separation of power dan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
jumpa di video selanjutnya.